sebentar. Amanat agung ya. Amanat agung itu bukan cuma satu ya. Amanat agung itu ada dua. Satu, diakonia. Yang pertama justru diakonia. Ada di Matius 25. Ya, yang pada akhir zaman nanti orang ditolak. Karena dia tidak ngasih makan, tidak kasih tumpangan, tidak merawat yang sakit, tidak besuk orang di penjara. Matius 25. Kedua, marturia. Matius 28. Nah, diakonia ini terdiri dari satu memberi makan. Bukan ngasih uang ya, tapi memberi makan. Bedain ya. Memberi makan, terus merawat yang sakit. 3, besuk penjara. 4, rumah singgah. Rumah singgah. Kalau gereja tidak melakukan ini, 4-4-nya, berarti ini gereja sedang salah. Lebih parahnya, kalau dia akhirnya duitnya buat beli jam tangan 15 miliar atau jet, sesat. Marturia ini ada dua. Ya, marturia itu dengan pemberitaan Injil, memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan mulut perkataan, ya kan? Tapi yang kedua memberitakan Injil dengan perbuatan. Nah, yang namanya memberitakan Injil inilah, diakonia itulah pemberitaan Injil. Tetapi marturia yang benar, itu dengan perkataan. Makanya digabung diakonia dan marturia. Marturia itu dengan saksi, saksi, diakon itu meja. Ini kan dikata meja. Meja. Orang makan, terus kita jadi diakennya, jadi pelayan di mejanya, terus orang makan kita yang layani. Marturia kan dari kata martir, ya kan? Martir itu kan saksi. Marturia dari kata saksi, diakonia dari kata meja. Melayani meja, orang pelayan meja. Nah, kita yang melayani. Marturia yang saksi, yaitu diakonia dan marturia. Jadi yang benar adalah bersaksi dengan perkataan kita, bertindak dengan perbuatan kita, itulah namanya marturia dan ya itulah amanat agung. Bersaksi dengan mulut kita, berbuat baik pada sesama. Itu amanat agung. Kalau tidak melakukan kedua hal ini, itu gereja sesat. Itu berarti bukan gereja. Saya nggak tahu apa namanya. Ya pokoknya itu bukan gereja. Gereja itu harus dua ini. Jadi kalau ada pendeta pakai 15 miliar, tapi diakonianya di bawah 15 miliar, itu gereja sesat. Gereja salah. Karena harusnya diakonia itu sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bilang apa? Jualah segala milikmu. Segala. 100%. Diakonia itu all out. Gereja itu harus all out. Jadi kalau ada gereja yang pendetanya pakai 15 miliar, saya yakin dia belum menjual segala miliknya. Dia belum melakukan Alkitab firman Tuhan. Dia belum. Karena inti dari Alkitab kan diakonia dan marturia. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, inti dari Alkitab itu diakonia dan marturia loh. Yang lain-lain nengking setan apa segala macam itu malah dibilang, kamu nengking setan pun kamu nggak masuk surga kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Amanat agung itu tadi, marturia dan diakonia, sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kita dan percaya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi yang Ibu Julia lakukan adalah diakonia, termasuk ini ada yang nanya kenapa kita nggak nolongin yang di Semeru, karena sudah banyak yang ke sana dan kita fokus dengan kasih makan dulu. Nanti suatu ketika kita akan kemana-mana, tapi kita fokus yang ada di depan mata dulu kasih makan. Begitu ya. Karena YouTube juga sudah ngerti, inilah komunitas kita yang kita lakukan. Nah, ada satu lagi yang kita lakukan. Ya, tadi kan kalau diakonia Matius 25, marturia Matius 28, ada satu lagi, yaitu memperjuangkan ya orang tertindas. Hak orang tertindas. Ya, memperjuangkan hak orang tertindas ini juga diajarkan oleh Alkitab ya. Di dalam
Lukas 4, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang tertawan. Tetapi ini juga lagi cerita, selain di Lukas 4, ini juga ada di dalam Lukas 18. Cerita janda miskin yang memperjuangkan haknya kepada hakim. Jadi kita diminta untuk memperjuangkan hak kita. Dan kita diminta untuk membela hak-hak orang tertindas. Itu tugas gereja, Lukas 18. Jadi menjadi bagian dari gereja. Perjuangan kita itu boleh. Memperjuangkan secara hukum. Yang nggak boleh adalah kita perang. Angkat senjata bunuh orang. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita memperjuangkan hak-hak hukumnya orang itu boleh. Dan itu dianjurkan. Dalam Lukas 4 dan Lukas 18. Ya, bagus kan? Intinya adalah diakonia dan marturia. Nah, eksesnya adalah salah satunya karena kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Maka akhirnya ada orang tertindas kita harus bela. Lukas 18, Lukas 4. Itu makanya karena ada yang memang itu kenyataan, itu fakta. Dunia ini nggak adil. Keadilan itu harus kita perjuangkan. Lukas 18 mengajarkan keadilan itu harus kamu perjuangkan. Enak aja kamu. Keadilan itu tidak jatuh dari langit, Anda harus perjuangkan dengan cara yang benar, bukan dengan perang, tapi dengan berjuang verbal, pembelaan verbal, berapologia. Itu yang Tuhan ajarkan. Nah, gitu. Lanjut ya. Ini ternyata Pak